Kalau BR gue gimana? Kalau BR Kalau gue mah di ring oke, BR oke. Iya, cuma Oke, what's up? Balik lagi bersama gue Rizky Ramadan atau biasa disapa Bokir, pria tampan stok terakhir. Oke. Tepuk tangan dong. Oke, karena gue masih opening gue sekarang masih sama nih. iyalah, tetap konsisten. Tetap konsisten karena dalam hidup itu kita harus punya tujuan dan konsisten dengan tujuan gitu. Iya, apa yang kita ucap ya kita sesuai. Tanggung jawab, ya makanya. Dan sebenarnya pria tampan lu tau lah pria tampan itu, gua paham, ya kan? gua ngerti. Ya bukannya sombong, ya kan emang pria tampan itu kan yang paling akhir, ya kan? Berarti semua stok terakhir kan. Stok terakhir. Iya. Cuma gua kayaknya. Iya. Oke, Mi. Aduh, gue gimana ya, Mi ya? Gue minta maaf banget sebelumnya nih, Mi, sama lu. Serius. Perihal apa nih? Gue nggak tahu. Nggak nih. serius, Gue gua minta nggak tahu maaf. sih, cuman biar lebih jelas aja gitu. Maksudnya kan di sini gue, kenapa gue katakan gue minta maaf sama Mami? Karena Mami ini adalah suatu teman gue, saudara bahkan. Dari dulu gue teman baik sama dia, bahkan gue pernah cekcok, ya namanya pertemanan atau sahabat itu pernah cekcok pasti ya kan. Dan akhirnya sekarang yang sedang rame-ramenya, ya gue, lu tau lah yang kemarin ada videonya kok. Oh iya, gue sempet nonton sih yang perihal itu. Nah, perihal tetangga kan. Nah kan sebelumnya itu kan lu udah mencoba atau udah berusaha untuk gua sama doi itu tidak begini lagi nih. Begitu lagi, tidak gesekan lagi. Tapi nyatanya kan lu tahu sendiri kan bagaimana dia melakukan seperti itu, dan gue pengen taunya, dan gue pengen tahu apa yang lu bisa dibilang masukan lu gitu, Mi, untuk perihal seperti yang kemarin lu lihat di YouTube tetangga. Sebelumnya sih gue minta maaf banget nih. Ya kalau nggak, maksud gue sebelumnya juga gue mohon maaf apabila ada kata yang salah nantinya. Intinya sih gue di sini sebelumnya ingin meluruskan ya, meluruskan dalam arti kalau emang dasar salah ya gue sebut salah, dasarnya benar gue sebut benar, bukan berarti gue ini sebagai hakim ataupun jaksa. Ya kan, cuman lebih ke karena dari awalnya buka tuh kupluknya, buka tuh kayak gangster. No face no name. Enggak, tapi lebih ini sih maksudnya. Nah, kusut. Maksudnya gitu, kenapa gua mau speak up, karena ya bukan berarti ngerasa paling berjasa atau gimana, tapi sebelumnya ini pertemuan lu sama dia itu kan bisa dibilang gue coba untuk mempersatukan. Ya mungkin tidak mungkin bisa menjadi mungkin gitu kan. Kalau ada usaha dan doa kan. Iya, serta usaha yang jelas. Nggak cuma sekedar yuk kita damai, tapi ya nggak ada pergerakan. Nggak ada pergerakan. Terlalu ribet kalau hanya sekedar dipikirkan, perlu pergerakan untuk menyelesaikan. Jadi jujur, maksudnya gue pas gue kemarin ngeliat konten tuh gue sedihnya dalam arti gini loh. Bukan berarti di sini gue terlalu effort ke Bokir, karena gue juga lihat inti permasalahannya tuh dari mana dan kenapa kok bisa terjadi lagi gitu kan, sebuah permasalahan gesekan kasar yang nggak seharusnya dibahas, kenapa harus dibahas gitu kan, dan kenapa diungkit kembali. Iya, sedangkan kita sama-sama tahu ini luka lama yang saat ini sedang kita coba untuk hilangkan, sedang kita coba untuk tutupi gitu kan, biar kita tuh nggak kembali lagi kepada masa itu gitu. Dan di sini ya bukan masalah baper sih, kasarnya gue hanya ingin meluruskan, karena namanya manusia pasti punya perasaan, wajar aja kalau apalagi dengan video yang sebelumnya gue lihat, ya emang dari cuplikan itu nggak ada video jelasnya si korban, ya kan, dia masukin video itu kan. Cuma yang ada posisi, ada duanya tuh di situ. Di situ ada lu, dan di situ TKP dan kejadian perkaranya gue pun tahu. Cuman yang sangat disayangkan tuh
seharusnya nggak usah di up, kenapa harus di up? Jadi bahan pertanyaan. Jadi gini loh, kita harus bisa menjaga perasaan orang lain, menjaga perasaan keluarga si korban dan sebagainya. Kita sebagai teman, sanak saudara, keluarga gitu kan, kerabat dekat lah sama si korban pada masa itu. Ya sangat disayangkan gitu kan, yang mungkin orang tuanya juga saat ini sedang berusaha untuk tidak sedih, berusaha untuk melupakan dan berusaha untuk kembali lagi gitu kan, tersenyum seperti layaknya. Cuman lantaran melihat video itu ya mungkin bisa kembali sedih lagi dan mentalnya psikis pun bisa kena lagi. Itu nggak bisa dipungkiri karena itu jatuhnya ke mental. Dan kalaupun lu kemarin gua ngeliat videonya itu kasar ya, lu Gua ngelawan. sempet ngadat ya jelas, bukan berarti lu baper, karena emang itu jelas-jelas rentan banget sih kalau menurut gua. Rentannya ya itu karena ini menyangkut orang banyak. Nah, tapi gue pengen ini tuh cukup biar gue aja yang ngerasain. Maksudnya dalam arti oke nih anak-anak respect sama gue. Tapi gue pengennya kita buktiin, karena kan ini tetangga juga makin medan kan, pengen dia juga nggak mau seperti ya terjadi gesekan lagi. Cuma dia pengennya 1v1. Alhamdulillah kalau emang tidak melibatkan banyak orang. Gue juga pengen kayak gitu. Sebab apa? Yang gue katakan. Oke, kita buktiin aja dia di mana, kayak terserah kayak gitu. Itu lebih gentle sih menurut gua, karena kan. Tapi kalau kayak gini ya dari lu kan manusia yang pencinta damai yang apa sih namanya, yang tidak pengen terjadi hal gesekan atau hal yang terjadi di luar yang merugikan banyak orang kan. Sebenarnya keributan itu atau peperangan itu solusi terakhir dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kalaupun memang sudah tidak bisa dibicarakan dengan baik, tidak ada itikad baik untuk berbicara dan memohon maaf, emang terkadang orang lupa caranya berterima kasih dan berkata maaf gitu. Ya entahlah, itu kembali lagi ke manusianya. Dan kalaupun itu yang emang ingin diselesaikan dengan secara itu ya Alhamdulillah dalam arti setelah ini kelar. Tapi enggak, dari dulu ini gua nggak apa-apa kan. Maksudnya ya gue sih nggak jadi masalah. Tapi ya semaksimal mungkin gua pun bakalan bantu nyediain dan gimana caranya ini tuh bisa terjalan dengan aman, tentram, tanpa ada gesekan yang lain juga. Yang sekiranya melibatkan banyak orang. Karena kan ini lebih satu versus satu. Ya gua dong. Iya, tapi pasti nih ya, nanti sumpama itu ya gua gimana caranya ya gua bakalan kesono juga. Oke nih guys, jadi gini loh. Maksudnya dalam arti ini, kenapa sih gue itu sama doi dulu itu damai? Karena dia ini yang melibatkan semuanya. Apa namanya, yang berusaha untuk mendamaikan Tangsel bersatu ya kan. Maksudnya dalam arti ya kita biar damai ini di Tangsel, biar tidak terjadi gesekan lagi. Namun yang sangat disayangkan kan ya lu bisa lihat sendiri kan. Tapi gue makanya di sini gue ngundang lu karena lu sendiri lah yang berjasa menurut gue. Karena kan waktu itu gue masih panas. Iya, gue karena jujur aja kalau perihal itu jujur gue sempet dimusuhin sama Bokir sekalipun, sama teman-teman gue yang lain dan pihak-pihak teman gue yang lain lah yang sekiranya masih belum respect ketika gua berusaha berdamai dengan dia. Tapi di sisi lain pemikiran gua udahlah stop, mau sampai kapan gitu kan. Dalam arti ya udah nggak usah ada lagi usaha lagi antara kubu A dan kubu B gitu. Jatuhnya kita pengennya bersatu, ayo. Kalau emang mau menciptakan Tangsel bersatu, ya ayo. Dan saat ini pun gue sejujurnya sampai saat ini tuh sedang berusaha. Kalau dibilang sedih sih sedih kalau sampai ada perkara ini. Tapi mungkin dengan cara lu menyelesaikan satu versus satu, ya semoga ada titik terangnya. Bahwasannya udah nggak ada yang sekiranya terlalu merendah dan tidak ada lagi yang terlalu meninggi dan diselesaikan pun dengan di atas ring, gentle, satu versus satu. Tapi menurut lu kalau gue ya pribadi gue sendiri dong, gue kagak mau melibatkan ituan ya. Kalau BR gue gimana? Kalau BR jangan masalahnya gimana ya, resikonya lebih berat. Bukan berarti gue bukan berarti nggak ngebolehin sih, emang nggak ngebolehin karena satu resikonya berat, ditambahnya lagi kita negaranya negara hukum gitu kan. Secara nggak langsung kan kita manusia punya akal dan pikiran yang lebih baik daripada makhluk-makhluk lainnya. Kalau gue mah di ring BR oke. Iya, cuman atur aja bos. Iya, kalau kayak gitu yang gue tahu sejarahnya ya, sejarah yang ada saja kayak gitu. Kalaupun satu versus satu itu adanya di daerah Makassar kalau nggak salah dah. Carok.
yang tarung sarung si gaje lali lipah, harga diri harga mati. Itu ada, ya bener, maksudnya yang gue tahu ketika emang masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan omongan baik-baik, ya beradu dalam satu sarung, dia beradu pukul, kalaupun emang masih kurang puas, ya itu antara hidup dan mati. Iya, gitu. iya. Cuman kan di sini lu masih punya orang tua, dia pun masih punya orang tua, banyak orang-orang yang emang harus kita jaga dan kita sayangi. Jangan sampai perkara ini Melibatkan. bukan hanya melibatkan tapi merugikan diri kita beserta keluarga dan orang lain. Benar. Karena yang udah-udah ya, maksudnya kalau kayak gitu kan kita nggak tahu kehidupan selanjutnya akan kayak apa, benar, gitu. Jadi lebih baik ya real di atas ring, fight, ya kan. Di situ pasti ada wasit, ya kan, ada juri, maksudnya ada wasit yang emang tahu caranya untuk yang mana yang tidak diperbolehkan dan yang mana yang emang diharuskan. Maksudnya ada aturannya lah, aturan mainnya gitu. Ya kalau emang dasarnya kalah ya kalah, kalau yang menang ya menang. Ya karena menang kalah itu biasa dalam Menang suatu biasa. pertandingan. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan, dalam arti ya kita nggak tahu kalau kita belum bertaruh. Oke. Iya. Intinya ketika lu udah mulai sesuatu, saran dari gua ya, ketika lu udah memulai sesuatu, jangan pernah berhenti, selesaikan masalah itu sampai kelar. Siap. Terus lagi ya gua berharap sih dari pihak Kataknya juga gitu, gua sebut juga setelah ini ya kita sama-sama lah berlapang dada, hasilnya apapun itu, menang kalah itu biasa. Intinya dari sini kita bisa belajar bahwasannya emosi itu nggak akan pernah menyelesaikan sebuah masalah, hanya akan melebarkan sebuah masalah. Karena ini impact-nya sangat-sangat luas menurut gua. Karena kita satu punya teman banyak yang di sini juga punya teman banyak di sini. Yang gua takutin dan yang gua khawatirin timbullah lagi korban-korban ataupun korban yang sangat disayangkan. Karena cara nggak langsung kita masih muda, kita regenerasi muda yang banyak yang harus kita perbaiki dari sekarang. Ketika kita ingin memimpin suatu masa yang lebih besar, kalau kita nggak mulai dari sekarang ya kapan lagi? Toh juga yang tua juga pasti akan ada masanya dan kita yang akan menggantikan gitu. Jadi jadilah sebaik-baiknya manusia lah, maksudnya dalam arti karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi banyak orang, yang sekiranya juga bisa mengasihi, menyayangi, melindungi, menjaga satu sama lain gitu. Jadi tungguin. Ini Ya. pasti jadi. Ini harus jadi nih menurut gua. Iya, ya. Nanti juga gue coba ini kita atur kapan waktunya, di mana tempatnya. Intinya real, nggak ada pihak-pihak lain yang berserta ikut campur. Kita akan tanda tangan di atas materai. Ya, kalaupun nanti setelah kita tanda tangan di atas materai dengan persetujuan yang ada, ya kan di situ kan resmi jatuhnya. Resmi dalam arti tidak ada keterpaksaan di antara dua belah pihak, menyetujui adanya. Sama mau lah. Iya, menyetujui adanya pertandingan itu dan tidak ada lagi yang akan menimbulkan masalah-masalah baru ketika ada yang menimbulkan masalah-masalah baru, itu urusannya udah hukum dan pihak yang berwajib, ya kan, gitu sih. Itulah. Jadi ini harus jadi. Oke, thank you Mi. Iya. Respect. Pokoknya Sorry nih kalau gua agak sedikit kecot di apa yang namanya sosial media, karena ya menurut gua ya gua juga panas dong. wajar karena ini masalah apa ya yang gue bilang tadi, mental dalam arti ini sanak saudara kita, keluarga kita, mental kita pun kena. Jadi sedih. Bukannya baper, kan gue juga ngelihat gimana adegan itu di saat podcast, gimana itu bangku bisa terbang, ya kan? Seharusnya juga kalau emang sekiranya kita merasa kalau bahwa kita teman, kita harus bisa menjaga suasana tanpa harus merusak suasana. Apalagi datangnya lu ke situ diundang, ya kan, entah lu ada kesibukan lain tapi lu lebih meluangkan waktu lu untuk bertemu teman, ya kan, tegur sapa, duduk bareng, ngopi bareng. Tapi kenapa akhirnya bisa kayak gitu? Ya ada suatu permasalahan yang mungkin gue bilang maaf ya ini mah ya maaf maksudnya
lu boleh berkreasi, lu boleh berkonten, lu boleh apapun itu yang sekiranya itu seni dan baik, tapi jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi. Dalam arti merugikan orang lain tapi hanya memikirkan diri sendiri tanpa bisa menjaga perasaan orang lain, tanpa bisa menjaga sikap kita terhadap orang lain. Hargailah diri sendiri sebelum menghargai orang. Ketika kita mau dihargai, ya hargai diri kita. Toh kita juga nggak mau kalau kita nggak dihargai sama orang, kalau kita nggak menghargai diri kita, gitu sih. Oke. Intinya kalau menurut gua, kita punya mulut jangan seucap-ucapnya, kita punya kuping jangan sedengar-dengar lah, dan kita punya tangan jangan seambil-ambil lah. Sekiranya itu bukan hak kita ya jangan kita ambil, sekiranya itu omongan yang bisa menyinggung perasaan orang juga jangan, karena kita sama-sama punya hati, punya perasaan, dan ketika pun kita mendengar sesuatu, perjelas dulu benar atau enggaknya, jangan langsung disampaikan bla 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 bla. Kadang-kadang ada yang makin memperkeruh gitu tanpa dia tahu cerita dari awalnya itu kayak apa gitu. Dan ini sialnya dibilang bocah gimmick. Kalau menurut gua enggak sih, real karena emang di situ ya emang gua klarifikasi lagi sama yang bersangkutan, ya emang kejadian, dan gua ngeliat videonya pun di up gitu. Sangat disayangkan kenapa harus di up. Kalaupun emang pertemanan ya udahlah dipotong ataupun di keep itu video yang itu, cuplikan yang itu gitu kan. Cuplikan ketika lu berdebat ya kan, cuplikan ketika itu bangku melayang. Kasarnya kan orang juga berpikirnya takutnya apa ya, impact-nya ini, anjir temen gue kayak gitu, gue nggak terima. Nah akhirnya panjang gitu. Oke. Nah mungkin tuh pesan buat lo, buat kodok bangkong. Lu tungguin ya, pokoknya ini harus jadi Mi. Oke, thank you Mi. Siap. Oke. Thank you. Sukses terus. Oke, see you. Pokoknya tadi ini harus jadi. Gua Rizky Ramadan undur pamit, dan juga narasumber gue yang kece. Titik jenuh 18. Oke, sekian dari gue berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.